Perkenalkan, nama saya Salamat Dervi Firmansyah. Saya Miftahul Jana. Saya Nazwa Aulia. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan tentang peradaban Islam di masa modern. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa modern. Peradaban Islam pada masa modern adalah bentuk perkembangan kehidupan umat Islam yang dimulai sejak sekitar tahun 1800 Masehi hingga sekarang. Ditandai dengan kesadaran umat Islam terhadap kemunduran yang mereka alami dan munculnya usaha pembaruan di berbagai bidang seperti agama, pendidikan, politik, sosial, dan ekonomi untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tantangan zaman modern. Peradaban ini merupakan respon umat Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat serta dominasi politik dan militer bangsa-bangsa Eropa. Dalam periode ini, umat Islam berusaha membangkitkan kembali kekuatan dan kejayaannya melalui gerakan permunian ajaran Islam atau kembali ke Al-Quran dan Sunnah, modernisasi sistem pendidikan, serta kebangkitan nasional dan perlawanan terhadap penjajahan. Selanjutnya yaitu kondisi Islam pada masa modern, yaitu pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Menurut Harun Nasution dalam bukunya yaitu Pembaharuan dalam Islam, sejarah perkembangan Islam terbagi menjadi 3 periode besar, yaitu yang pertama periode klasik pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Yang kedua yaitu periode pertengahan pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Dan yang ketiga yaitu periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Nah, yang pertama yaitu periode klasik merupakan masa kejayaan dan kemajuan Islam. Dibagi lagi menjadi 2 fase, yaitu yang pertama fase ekspansi, integrasi, dan puncak kemajuan pada tahun 650 Masehi sampai 1000 Masehi. Nah, Islam berkembang pesat melalui penaklukan wilayah. Yang kedua, penyebaran Islam meluas dari Afrika Utara hingga Spanyol di barat, dan dari Persia hingga India di timur. Yang ketiga, kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan pemerintahan. Yang kedua, fase disintegrasi pada tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Terjadi perpecahan umat Islam karena konflik politik. Yang kedua, kekuasaan mulai terpecah menjadi berbagai dinasti. Yang ketiga, awal-awal tanda kemunduran. Nah, yang kedua adalah periode pertengahan, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi. Periode ini adalah masa kemunduran dan penjajahan. Terdiri atas 2 fase, yaitu fase kemunduran, yaitu pada tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi, yaitu sistem khilafah semakin melemah dan tidak diterapkan secara utuh. Yang kedua, perpecahan makin meluas, ilmu pengetahuan dan peradaban mulai stagnan. Yang ketiga, dunia Islam kehilangan daya saing dengan Barat. Dan yang B, yaitu fase 3 kerajaan besar pada tahun 1500 Masehi sampai 1800 Masehi, yaitu muncul 3 kekuatan besar Islam, yaitu Kerajaan Utsmani atau Ottoman Empire di Turki, yang kedua Kerajaan Safawi di Persia atau Iran, yang ketiga Kerajaan Mughal di India. Meski besar secara wilayah, tetap mengalami stagnasi di bidang sains dan politik. Yang terakhir yaitu periode modern yang terjadi pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Setelah abad pertengahan, umat Islam memasuki abad modern. Masa modern disebut juga masa pembaharuan. Masa pembaharuan merupakan masa kebangkitan umat Islam. Pembaharuan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Periode ini merupakan periode jatuhnya Mesir pada orang Barat. Nah, periode inilah yang membuat pembaruan Islam muncul sebagai bentuk kebangkitan Islam. Nah, terdapat ciri-ciri peradaban Islam pada masa modern. Yang pertama adalah kebangkitan intelektual dan ilmiah. Yang kedua, permunian ajaran Islam, yaitu kembali ke Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, modernisasi sistem pendidikan dan pemerintahan. Yang keempat, munculnya tokoh-tokoh pembaru. Dan yang kelima yaitu perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Barat.
Nah, ada juga faktor pendorong munculnya peradaban Islam modern. Yang pertama yaitu jatuhnya kekuasaan Islam ke tangan Barat. Misalnya Mesir dijajah Prancis. Yang kedua yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat yang menyadarkan umat Islam akan ketertinggalannya. Dan yang ketiga yaitu runtuhnya kekhilafahan Utsmaniyah pada tahun 1924 sebagai simbol berakhirnya institusi politik Islam global. Dan yang terakhir yaitu pergerakan pembaruan Islam di berbagai negara untuk menjawab tantangan zaman. 4. Perkembangan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Yang A. Bidang pendidikan. Munculnya madrasah dan sekolah modern dengan kurikulum umum dan agama. Yang kedua, didirikannya universitas-universitas Islam modern seperti Al-Azhar di Mesir yang melakukan reformasi kurikulum. Yang ketiga, peningkatan kesadaran pentingnya literasi, sains, dan teknologi. Yang B, bidang politik. Yang pertama, bangkitnya nasionalisme Islam untuk melawan penjajahan. Contohnya, perjuangan kemerdekaan di Indonesia, Mesir, dan India. Yang kedua, munculnya negara-negara Islam merdeka setelah Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, tumbuhnya pemikiran politik Islam modern, misalnya demokrasi dalam perspektif Islam, syura, dan negara hukum Islami. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Yang pertama, penolakan terhadap tahayul, bid'ah, dan khurafat yang merusak akidah. Yang kedua, penegakan kembali nilai-nilai moral Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, penerimaan terhadap budaya modern selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir, D, bidang ekonomi. Yang pertama, munculnya konsep ekonomi syariah, perbankan Islam, zakat produktif, dan koperasi Islam. Yang kedua, peradaban Islam mencoba mengembangkan sistem ekonomi yang adil dan bebas riba. Yang B, tokoh-tokoh Islam pada masa modern. Yang pertama, Rifa'ah Baidawi, Rafi'at At-Tawi. Pada tahun 1801 Masehi sampai 1873 Masehi. Seorang ulama Mesir yang mempelajari pemikiran Barat di Prancis dan menulis lebih dari 1000 karya. Ia juga membawa kemajuan bagi bangsa Arab dan mendirikan media untuk menyebarkan ide-ide pembaruan. Yang kedua, Muhammad Ali Pasha pada tahun 1765 Masehi sampai 1849 Masehi. Pemimpin Mesir yang memodernisasikan negara melalui ekonomi, militer, dan pendidikan. Ia juga berjasa dalam menyebarkan pendidikan Barat ke Mesir. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Dari tahun 1849 Masehi sampai 1905 Masehi. Tokoh pembaruan pemikiran Islam dari Mesir yang menekankan pentingnya akal dan ilmu dalam memahami agama. Ia murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Yang keempat, Rashid Ridha. Pada tahun 1865 Masehi sampai 1935 Masehi. Ia adalah murid Muhammad Abduh yang melanjutkan perjuangan pembaruan Islam. Ia juga mendirikan majalah yang bernama Al-Mahar untuk menyebarkan ide-ide reformis. Selanjutnya, yang kelima, Muhammad Mahmud II. Pada tahun 1785 Masehi sampai 1839 Masehi. Ia adalah Sultan Ottoman yang melakukan reformasi besar dan dalam militer dan pemerintahan. Ia berperan penting dalam memodernisasikan Kekaisaran Ottoman. Yang terakhir yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Pada tahun 1838 Masehi sampai 1897 Masehi. Ia adalah tokoh Pandisanisme yang menyerukan persatuan umat Islam yang melawan penjajahan Barat. Ia aktif menyebarkan pemikiran pembaruan di berbagai negara Islam. Saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh pada masa modern. Yang ketujuh ada Muhammad Iqbal dari 1877 sampai 1938 Masehi. Muhammad Iqbal ini mendorong pembaruan pemikiran Islam, terutama dalam bidang filsafat dan politik.
Ia juga mendorong pendirian Islam modern agar Islam bisa mengembangkan peradaban dengan cara menggabungkan nilai-nilai Islam, kebudayaan Timur, dan filsafat Barat secara kritis. Yang kedelapan, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dari tahun 1868 sampai dengan 1923 Masehi. Beliau membawa pembaruan dalam pendidikan Islam di Indonesia dengan mendirikan sekolah-sekolah modern dengan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum dalam sistem pendidikan Islam dan menentang praktik-praktik aneh seperti tahayul, bid'ah, dan lain-lain yang bisa merusak kemurnian Islam. Beliau ini juga mendirikan Muhammadiyah atau organisasi Islam modern yang fokus dalam pendidikan, kesehatan, dan sosial. Dan yang terakhir ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari tahun 1871 sampai dengan 1947 Masehi. Beliau ini memperjuangkan Islam dengan tetap berpegang pada tradisi ulama, yaitu menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan dalam menghadapi zaman modern. Beliau ini juga mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng yang menjadi pusat pendidikan Islam tradisional yang sangat kuat. Beliau mewujudkan peran ulama dalam membangun masyarakat melalui organisasi Nahdlatul Ulama atau NU. Selain itu, beliau juga aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda dan Jepang melalui resolusi jihad di tahun 1945. Selanjutnya, yang C, pengaruh Islam masa modern bagi Indonesia. Yang pertama, munculnya organisasi Islam modern seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 dan Persis di tahun 1923 yang menekankan pendidikan, pembaruan, dan dakwah rasional. Yang kedua, pendidikan Islam akan semakin maju dengan banyaknya pesantren dan sekolah Islam modern yang didirikan. Yang ketiga, perlawanan terhadap penjajah. Tokoh-tokoh Islam juga berperan besar dalam pergerakan nasional seperti Hos Cokro-Minoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan yang keempat, perkembangan pemikiran Islam. Umat Islam di Indonesia mulai terbuka dengan ide-ide modern seperti demokrasi, HAM, dan kebebasan berpikir selama tetap dalam koridor syariat. Dan yang terakhir, hikmah belajar peradaban Islam masa modern. Yang pertama, kita bisa menambah wawasan sejarah umat Islam dan mengenal tokoh-tokoh hebat. Yang kedua, memahami pentingnya pembaruan atau tajdid dalam Islam agar tetap relevan dengan zaman. Yang ketiga, menumbuhkan semangat untuk menuntut ilmu dan berkontribusi dalam kemajuan umat. Yang keempat, kita bisa mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh modern Islam dengan membela keadilan, ilmu, dan persatuan. Dan yang terakhir, kita bisa menumbuhkan sikap kritis dan moderat seperti tidak fanatik atau ekstrim dalam beragama. Baiklah, itu saja penjelasan video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.